Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Ya. Permisa, sebelum kita lanjut, di sini kita kehadiran Ustazah Neti Herawati SAG MSI. Assalamualaikum Ustazah Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Saka. Permisa, sebelum kita lanjut berbincang lebih dalam, kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisa, sebelum saya saksikan tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah yang dicintai Allah, yang insya Allah semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah serta keberkahan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar tentang mempersiapkan bulan Ramadan. Yuk kita persiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mengapa perlu kita persiapkan bulan Ramadan ini? Kenapa tuh? Nah, kenapa tuh? Karena bulan ini betul-betul bulan yang dimuliakan, bulan yang ditunggu-tunggu. Sebagaimana Bunda di awal sampaikan bahwa bulan ini merupakan bulan yang menguntungkan bagi siapapun, bagi yang muslim, dan bagi yang non muslim. Bagi yang non muslim apa keuntungannya? Keuntungan secara ekonomi, secara finansial. Karena apa? Karena ketika bulan Ramadan, maka semua orang akan berburu takjil dan tidak membatasi siapa yang harus berjualan, ya kan? Nah, ketika menjelang Idul Fitri pun yang namanya parsel pasti dibeli dari toko-toko yang kita tidak melihat itu produksinya dari mana, ya kan? Ya. Artinya menguntungkan bagi siapapun. Nah, kemudian bulan Ramadan ini betul-betul bulan penuh pengampunan. Bulan-bulan tarbiyah atau istilahnya ya. Apa itu bulan pendidikan? Makanya kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Apa yang perlu dipersiapkan? Bekal. Nah, kita semua ketika akan bepergian pasti juga mempersiapkan bekal, ya. Singkatnya, atau ketika kalian sekolah misalnya, ya, apa yang perlu dipersiapkan? Salah satunya adalah bekal. Begitu pula menghadapi bulan agung, bulan yang ya 1 tahun kan satu tahun hanya 1 kali, ya.
tetapi kebaikannya melebihi seluruh bulan. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Satu, ilmu. Loh, kenapa ilmu perlu dipersiapkan? Ya, karena ibadah tanpa ilmu, ibadahnya akan sia-sia. Maksudnya apa? Kita harus tahu apa hukumnya. Hukum berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita harus tahu ketentuan-ketentuan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu, harus bisa bersabar. Ya. Ketentuan, ya kan? Tadi sudah kita harus bisa nih tahu ketentuannya. Kemudian, kenapa ketentuannya perlu tahu? Ya, kita harus tahu. Ketika kita melakukan ibadah puasa, bukan hanya sekedar tidak makan dan minum, tetapi juga kita harus mengetahui aturan-aturan yang membatalkan atau aturan-aturan yang menggugurkan pahala puasa kita. Oke, tadi kita sudah ilmu ya. Ilmu yang harus kita tahu tadi apa? Hukum puasa, ketentuan puasa ya. Hukumnya apa? Hukum bulan puasa itu, puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Bahkan termaktub dalam tercatat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, pasti kalian sudah hafal ya? Yuk sama-sama kita baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ada jaminan la'allakum tattaqun ya, agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang penuh kehati-hatian. Karena orang beruntung adalah orang yang bertakwa. Ya. Kemudian itu hukumnya wajib ya. Dari kapan? Dari mulai terbit fajar sampai maghrib ya. Jangan tunda, aku mau jam 7 mulainya Bu Neti, minumnya, makannya, lalu kemudian berbukanya, aku kan jam 9, boleh tidak? Tidak berdasarkan durasi jam. Kalau sekarang kan lagi tren nih, gitu kan, intermittent fasting, ya kan? Orang mau langsingin nih, ya kan? Hitungnya berdasarkan durasi jam, ya kan? Jamnya. Kalau misalnya mau yang IF-nya itu 12, intermittent fasting 12, maka dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau puasa ada ketentuan. Dari terbit fajar sampai dengan maghrib. Ketika kumandang azan maghrib, maka bersegeralah. Itu ketentuannya. Kemudian apa yang membatalkan? Bu Neti, kalau misalnya kita wudhu membatalkan tidak? Ya tidak dong, kan kumur-kumur Bu. Kan kita tidak sengaja untuk menelannya, gitu ya. Kalau kumur-kumur, baru ya. Nah, itu tentang ketentuan, berbicara ketentuan yang membatalkan. Kemudian apa yang membatalkan? Bagi perempuan ketika datang haid ya, maka dia otomatis batal puasanya ya. Hilang akal. Seperti ada orang gila nih di tengah-tengah lagi puasa, dia batal lah, gitu ya. Nah, itu ketentuan ya. Kemudian puasa apa harus kita pelajari ilmunya itu tadi ya, tentang apa yang boleh dilakukan. Nah, kalau kita tahu ilmunya bahwa puasa itu pelipat gandaan amal kebaikan, maka kita pasti akan bersegera untuk melakukan kebaikan dan kita akan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah.
bulan puasa, apa yang membatalkan, apa yang menggugurkan? Nah, dolimi orang lain, ya, atau ngebully atau merundung orang lain dengan kata-kata yang kasar, itu nggak boleh. Nah, sekarang penelitian masih inget nih, biasanya ketika kalian ngegame, nah, pernah ngegame kan, ya kan? Nah, pernah ngegame kemudian, ya, pernah ngegame kan, maka apa yang harus dilakukan? Tetap berkata baik. Boleh nggak peneliti aku ngisi bulan puasanya dengan ngegame nih, gitu? Ya, ketika sudah baca Quran sudah, ya kan? Menjaga lisannya sudah, kemudian bersikap baik, kemudian memperbanyak istighfar. Terus aku di sela-sela itu mau ngegame nih Bu Neti, gitu kan? Boleh, dengan catatan jaga lisan sebaik-baiknya. Kenapa? Sekarang itu lagi tren misuh-misuh nih diperhalus, ya kan? Terang jelas-jelas loh, kita kan nggak boleh kita mengumpat itu, dilarang kan kita mengumpat. Tapi apa? Seringkali berkata-kata apa coba yang diplesetkan seolah-olah benar. Anjay, gitu ya? Boleh nggak? Nggak boleh, itu kata-kata umpatan sebenarnya. Wih misuh aja nih, gitu? Ya, cuma diperhalus aja, sama aja hukumnya misuh. Artinya boleh tidak? Tidak boleh. Ya, nyakiti perasaan orang lain. Nah, itu ketentuan-ketentuannya. Kemudian apa? Perbanyak amal kebaikan. Dimulai dari apa? Sholat tarawih. Lakukan sholat tarawih. Perbanyak sholat sunnah. Memperbanyak istighfar, ya, karena kita memasuki bulan pengampunan, maka perbanyaklah istighfar dari sekarang, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minimal perharinya itu 100 kali istighfar. Masya Allah, bayangkan Rasulullah sudah maksum, sudah dijaga dari perbuatan salah, masih beristighfar. Nah, kok kita yang salahnya banyak, lupa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi perbanyak istighfar. Nah, apa yang perlu bagaimana kita harus memperbanyak istighfar agar kita bisa lebih suci lagi. Jadi amal-amalan kita lebih baik lagi. Dari ada 3 hal, ya, ketika kita bertaubat. Nah, ketika kita punya kesalahan, maka 1, lakukan istighfar, kemudian pengakuan bahwa kita berbuat salah, dan kita menjadikan kepada diri sendiri, ya, dan janji terhadap Allah untuk tidak mengulangi perbuatan salah tersebut, ya, atau kemaksiatan tersebut. Nah, syarat taubat itu, kesalahan itu akan hilang ketika kita bertaubat, ya. Syaratnya taubat adalah 1, menghindari dosa untuk saat ini. Jadi mulai ini saat ini nih, start from now, ya, mulai dari sekarang, ya kan? Mulai dari sekarang apa? Hentikan perbuatan maksiat dan hindari perbuatan yang akan menggiring kita pada perbuatan yang dosa atau perbuatan maksiat, ya. Apa? Minum minuman keras, ngerokok, nongkrong nggak jelas, ya kan? Terus hidup musik boleh sesekali, tapi terus-terusan habis itu game terus-terusan. Jadi kita mulai hindari. Ya, persiapkan dari sekarang. Jangan ketika pas Ramadan jegek gitu kan. Tapi persiapkan dari sekarang nih. Tinggal seminggu lagi kan ini kita. Bu, persiapkan dari sekarang. Kemudian menyesali dosa-dosa yang telah lalu. Kita muhasabah, ya. Renungkan anak-anak pas saat sholat malam, terutama ingat-ingat, enak banget begitu kita, ya, ngobrol sama Allah. Gimana Bu Neti ngobrol sama Allah? Bisa. Jadi setelah sholat tahajud itu kita ingat-ingat perbuatan salah kita atau dosa-dosa kita. Kan kalau ngomong sama orang kan malu, ya, banyak yang disembunyikan kan, ya kan? Nggak mau dong orang tahu jeleknya kita, ya. Nah, tapi kita sama Allah, ya Allah, ya dulu itu aku tuh begini, aku pernah ngerasani ini, ya Allah, aku pernah ngambil bolpennya,
Satrio, ya Allah, aku pernah marah sama Satrio atau aku pernah batin, ih Satrio kok gitu. Ah, itu contoh ya. Atau aduh Saka kok gitu sih ya, gitu ya. Apa ya Allah, itu apa saja gitu ya, sampaikan ke Allah. Artinya apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim dari segala perbuatan-perbuatanku yang salah di masa lalu, ampuni aku ya Allah. Atau tambahin lagi dengan doanya Nabi Adam ya, untuk pengampunannya apa? Rabbana dzolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni hamba dari segala kelalaian hamba, gitu ya. Itu jadi mohon ampun ya. Kemudian apa? Bertekad tidak untuk melakukan lagi. Duh, kalau dulu suka perundungan teman-temannya, suka nyakitin temennya, ngebully teman-temannya. Sekarang tekad, aku nggak mau lagi. Si A, walaupun serius, aku mau hentikan untuk tidak ngomel-ngomel lagi dah. Aku nasihati dengan baik. Nggak perlu marah, nggak perlu lagi bentak-bentak gitu ya. Oh, apalagi sampai memukul, wah gitu ya. Jadi itu tekad yang kuat ya. Kemudian, nah apabila kalau kesalahan itu terhadap manusia, anak-anakku, maka harus disampaikan ke manusia itu lagi ya. Misalnya nih, Bu Neti tanpa sengaja kena masakan, misalnya gitu toh. Duh, Saka itu loh, Bu Neti menyampaikan. Saka tersinggung dengan Bu Neti, Bu Neti maka minta maaf dengan Saka. Maaf ya Saka, tadi Bu Neti misalnya nggak sengaja bersikap kurang baik dengan Saka. Harus sampaikan, kenapa? Karena terkait dengan manusia. Ya Allah, minta ampun, aku sudah berbuat salah sama berbuat salah sama Satrio, sama Saka, sama Yusri, gitu. Tapi nggak minta maaf sama orangnya, boleh nggak? Nggak boleh. Berbuat minta maafnya harus pada orang-orang tersebut ya, dasar manusia terhadap manusia. Oke.